Oke guys, di video kali ini kita akan reaction videonya Indo My Guesses ya guys. Ini judulnya pakar asing rudal balistik RI bisa picu gelombang senjata ASEAN ya guys. Di kawasan ASEAN ini mungkin berlomba-lomba mengadakan senjata yang canggih gitu, mirip seperti Indonesia. Jangan lupa subscribe di videonya Indo My Guesses. Jangan lupa ya guys, karena Indo My Guesses ini sangat jos. Oke, kita simak videonya sama-sama ya guys. Sekarang terdapat yang pertama. Oke, lanjut kabar yang cukup greget. Nah, cukup greget dari media asing. Ternyata juga ikut menyorot kehadiran pertama rudal balistik modern baru di wilayah ASEAN nih bos, Asia Tenggara. Jadi baru pertama dan satu-satunya nih yang modern ya maksudnya, yaitu punya Indonesia, rudal balistikan ITBM 600 bos. Dan dari hal ini, yang dikabarkan dari Turki pun ya, mengungkap pandangan para pakar militer terkenal. Salah satunya pakar Singapura yang katanya rudal ini dapat memicu perlombaan senjata di ASEAN. Nah, apakah alasan dan penjelasannya? Wah, ini seru. Dan bagaimanakah juga tanggapan para pakar lain setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua nanti kita bahas status dari rudal ITBM 600 ini. Apakah sudah resmi masuk dalam kedinasan Tapi Indonesia ya harus Indonesia? seperti itu kalau ingin Apakah disegani oleh negara-negara luar ya. Bagaimana nih? Yang saya di situ aja. Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Jangan lupa ya guys, mampir di channelnya Indo My Guesses. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya guys. Yang pertama, karena pengamat ini adalah Indo My Guesses ini Rizwan Rahmat. Beliau bukanlah sosok asing di dunia analis militer kawasan Asia Pasifik bos. Kabar yang tentang beliau adalah seorang pengamat Indonesia pertahanan seperti senior apa gitu di JENS, lembaga riset pertahanan dan keamanan global yang berbasis di Singapura. Dan sebagai analis yang kerap memantau dinamika kekuatan militer di Asia Tenggara, maka setiap pernyataannya biasanya jadi sorotan, apalagi ketika menyangkut isu strategis yang sensitif. Dan pernyataannya admin kutip dari media asing CNA nih bos, Channel New Asia edisi Indonesia. Nah, jadi karena artikelnya panjang nih bos, jadi kita to the point aja ya. Jadi dalam pandangannya, langkah Indonesia mengakuisisikan tactical ballistic missile ini adalah sebuah game changer bos. Artinya mengubah permainan atau mengubah peta persaingan secara drastis. Ia menegaskan bahwa rudal ini bukan main-main. Satu-satunya di Asia ini ya, adalah alutsista yang umumnya hanya dimiliki oleh kekuatan militer besar di luar kawasan ASEAN. Menurutnya, inilah rudal balistik taktis pertama di Asia Tenggara yang masuk dalam Asia Tenggara guys, bukan ASEAN doang guys. Dengan kemampuan jarak tembak jauh dan sulit untuk dicegat karena waktu intersepsinya sangat singkat. Tak main-main, beliau pakar Singapura ini pun bahkan memperingatkan bahwa kepemilikan rudal seperti kan berpotensi memicu perlombaan senjata di kawasan. Sebab hingga kini katanya negara-negara ASEAN memang negara harus seperti itu ya guys. Kalau negara pengen disegani oleh negara luar, ya harus seperti ini gitu. Pertahanan kita harus kuat. Kita lanjutkan guys. Relatif menahan diri untuk tidak membeli rudal balistik bos, karena sifatnya yang lebih ofensif ketimbang defensif. Namun dengan langkah Indonesia ini, ia memprediksi negara-negara lain di kawasan bisa saja mulai mengejar kemampuan serupa, sekaligus juga memperkuat sistem-sistem pertahanan udara mereka masing-masing. Ia pun membandingkan memang katanya seperti Vietnam dan Myanmar sudah punya rudal balistik warisan era perang dingin atau hasil impor lama seperti rudal Scud dan Hwasong bos. Ya, tapi itu bukan akuisisi itu kan baru udah dan lama teknologinya ya. sudah ketinggalan zaman. Sedangkan rudal Kan milik Indonesia jelas berada di kelas yang berbeda, modern, presisi tinggi, dan siap mengubah keseimbangan kekuatan regional. Jadi singkatnya bagi Rizwan, rudal balistikan ini bukan hanya sekedar senjata baru bos, tapi sebuah pesan kuat. Indonesia kini masuk Liga Negara dengan kemampuan serangan jarak jauh yang serius. Dan itu bakal membuat peta pertahanan Asia Tenggara tak lagi sama. Nah, lanjut gak cuma beliau, pandangan dari pakar-pakar lain pun juga muncul nih bos. Seperti apakah itu
Oke, selanjutnya Beni Sukadis, seorang pakar militer dari Les Persi, pakar dalam negeri nih bos, yaitu Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, melihat langkah Indonesia ini sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, Rudal Khan akan mengerek postur pertahanan Indonesia ke level yang baru, namun di sisi yang lain, ia sadar betul bahwa di mata negara tetangga dan kekuatan besar yang punya kepentingan di ASEAN, ini bisa dipandang sebagai eskalasi militer. Persepsi itu Tapi kita jangan bisa takut guys, memicu kalau perlombaan pengen senjata, kuat ujar gitu. beliau. Negara harus kuat Beni gitu, untuk menegaskan melindungi meski wilayah penempatan ya. Rudal Khan sah secara hukum internasional untuk kepentingan pertahanan, namun Indonesia juga harus mengedepankan transparansi dan diplomasi pertahanan. Tujuannya betul, ya guys, betul, jelas, untuk menghindari persepsi ancaman yang berlebihan dan menjaga stabilitas kawasan. Nah, ini betul bos. Kalau kita udah pasang rudal ya terbuka baik, jangan sampai menimbulkan kecurigaan ya kan. Sementara itu, pengamat Khairul Fahmi dari ISESS di Jakarta mengambil sudut pandang yang sedikit berbeda nih. Baginya, kepemilikan Kenapa ya guys, kalau negara kita ini memperbarui alutsista yang baru gitu, kerap disorot media-media luar gitu loh. Tapi setiap negara itu berhak gitu loh mendapatkan rudal-rudal yang canggih, alutsista yang canggih untuk melindungi diri gitu loh guys. Kan kita nggak tahu gitu loh serangan kapan saja, atau konflik dengan negara-negara di kanan kiri kita ini kan suasana tengah panas. Rudal Khan harus dilihat dalam kerangka postur militer aktif dan defensif. Ini bukan alat ekspansi, bukan pula provokasi. Ini respon terhadap dinamika kawasan dan global, tegasnya. Namun beliau juga tak menutup mata bahwa efek domino pasti ada. Seperti Vietnam, Thailand, bahkan negara lain di kawasan bisa saja mulai melirik teknologi yang serupa, apalagi jika tensi di Laut Cina Selatan meningkat atau kompetisi militer di kawasan semakin menguat. Dan prediksinya, reaksi itu tidak instan bos katanya. Butuh 3 hingga 7 tahun sebelum negara-negara lain mampu mengadopsi rudal balistik modern. Karena menurutnya tak semua negara sama, ada yang terhalang oleh Betul ya guys, berarti Indonesia ini beruntung banget mempunyai rudal balistik di Asia Tenggara yang pertama kali guys. Jadi kita patut bangga negara kita gitu loh guys. Batasan anggaran, industri pertahanan yang belum siap, dan pertimbangan strategis yang kompleks. Jadi beruntunglah kita Indonesia punya anggaran yang lumayan cukup. Industri pertahanan kita juga sudah mulai siap-siap sejak dulu. Simulasinya ngeri. Pertimbangan kita sekarang sepertinya mulai semakin matang. Ini respon dari jangan lupa ya guys, mampir di subscribe channelnya Indo MyKZS. Melihat foto-foto rudal balistik Khan yang beredar, pertanyaannya lantas bagaimanakah status rudal ini di Indonesia? Apakah sudah resmi nih bos? Rencana pada fase kedua baru ada serah terima oleh Angkatan Darat. Ya, sehingga sekarang masih dalam satu rangkaian proses pembelian. Nah, terkait hal ini dikutip dari beberapa sumber berita berikut, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana menegaskan bahwa rudal Khan masih berada di bawah domain Kementerian Pertahanan. Belum ada serah terima resmi kepada TNI Angkatan Darat bos. Sehingga detail teknis, mulai dari penempatan hingga konsep operasional, masih menjadi wewenang Kemenhan, ujarnya di Mabesat Jakarta baru-baru ini. Ia bahkan menyarankan wartawan untuk langsung menanyakan detailnya kepada Brigjen belum diserah terima sama TNI ya guys. Selain itu beliau, Brigjen Wahyu ini pun lantas juga membenarkan bahwa batch pertama sudah tiba di Indonesia untuk memperkuat ion armet. Tapi penyerahan resmi ke TNI Angkatan Darat baru akan dilakukan saat batch kedua datang bos. Dia jelaskan bahwa sekarang masih dalam satu rangkaian. Ya berarti intinya belum diserahkan itu ya guys di TNI Angkatan Darat ya guys. Jadi masih di Kementerian Pertahanan karena nunggu yang batch yang kedua ini datang, jadi nanti berusaha terima gitu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang masih dalam satu rangkaian proses pembelian, proses kajian dan pembelian dari Kementerian Pertahanan jelasnya. Kemudian ketika ditanya soal alasan penempatan Khan di sekitar IKN, beliau pun memilih diam dulu nih.
Ia katakan, kita belum bisa menyampaikan karena sekali lagi belum serah terima. Nanti setelah serah terima, kita akan sampaikan termasuk urgensinya dan bagaimana alutsista ini masuk dalam konsep pertahanan pulau-pulau besar kita, tegasnya. Nah, nah, jadi secara analisis memang kita sudah Roket banyak dapat ITBM informasi nih 600. bos. Namun Oke. kalau secara resmi dari pihak pemerintah dan militer Indonesia untuk saat ini belum banyak yang dapat disampaikan. Kenapa kan Iya, ditempatkan di Kalimantan Timur ya kan? Apakah ini murni strategi pertahanan IKN atau ada pesan lainnya yang disampaikan Indonesia kepada dunia? Kemudian berapa Iya. total jumlahnya, paket-paket apa saja yang didapat? Nah, itu untuk jawaban resminya belum ada. Dan menurut Brigjen Wahyu mungkin baru akan terungkap saat serah terima batch kedua berlangsung. Oh, Jadi iya, bagaimana betul, menurut betul. kalian tentang rudal balistik baru Indonesia ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan sanggui terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo, Oke. BKC. Sampai di sini dulu ya guys, kita akan reaction video selanjutnya dari tentang channel Indo Megasis nih guys. Oke. Salam.